Halo Sobat Tumbuh Tambah Cerdas. Pernah nggak merasa hidup sudah capek-capek dijalani, tapi hasilnya terasa segitu saja? Di titik ini, banyak orang langsung menyimpulkan satu hal. Mungkin memang nasibnya begini. Padahal, ada satu sudut pandang lain yang jarang kita sadari. Rezeki nggak seret karena nasib, tapi karena kebiasaan yang kita ulang tiap hari. Seringkali rezeki itu nggak jauh. Ia ada di sekitar kita. Tapi alirannya tersendat, bukan karena pintunya tertutup, tapi karena tanpa sadar kita sendiri yang bikin jalurnya sempit. Dari cara berpikir, cara merespon masalah, sampai kebiasaan kecil yang kita anggap sepele. Di pembahasan ini, kita akan melihat satu insight menarik, bahwa seringkali bukan rezekinya yang susah, tapi kebiasaan kita yang bikin seret. Sudut pandang ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata. Karena perubahan besar hampir selalu dimulai dari hal kecil yang selama ini kita anggap sepele. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya tentang refleksi diri, motivasi, dan perjalanan hidup yang selangkah lebih maju. Rezeki sering dianggap sebagai sesuatu yang jauh. Sesuatu yang sulit dikejar, sesuatu yang seolah hanya berpihak pada orang tertentu. Padahal, dalam banyak kasus kehidupan nyata, rezeki tidak benar-benar pergi. Ia ada, dekat. Hanya saja, alirannya tidak lancar. Rezeki tidak selalu seret karena nasib. Seringkali, rezeki terasa sempit karena kebiasaan yang kita ulang setiap hari. Banyak orang bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, berusaha sekuat tenaga. Tapi hasilnya terasa jalan di tempat. Lelah bertambah, hasil terasa segitu saja. Dari luar terlihat rajin, dari dalam merasa buntu. Kondisi ini bukan hal langka. Ini nyata dan dialami banyak orang. Psikologi perilaku dan riset tentang kebiasaan hidup menunjukkan satu pola penting. Hidup seseorang jarang mentok karena satu peristiwa besar. Hidup lebih sering tersendat karena kebiasaan kecil yang dianggap sepele, tapi dilakukan terus-menerus, tanpa sadar, tanpa evaluasi. Rezeki bekerja seperti aliran. Jika alirannya bersih, ia mengalir tenang. Jika alirannya kotor, ia melambat. Jika alirannya tersumbat, ia berhenti. Bukan karena sumbernya kering, tapi karena jalannya terganggu. Di titik ini, penting untuk menyadari satu kalimat sederhana. Kadang, bukan rezekinya yang susah, tapi kebiasaan kita yang bikin seret. Kalimat ini bukan untuk menyalahkan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk membuka sudut pandang. Karena banyak orang terlalu sibuk mencari alasan di luar, sampai lupa melihat ke dalam. Padahal, perubahan paling nyata sering dimulai dari hal yang paling dekat dengan diri sendiri. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Ia bisa berupa kesempatan, koneksi, ide, kesehatan, waktu, energi, pikiran yang jernih. Namun semua itu sulit terasa jika pikiran kita penuh, hati kita berat, dan kebiasaan kita berantakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kebiasaan kecil membentuk cara kita berpikir. Cara berpikir membentuk cara kita bertindak. Cara bertindak menentukan arah hidup. Rantai ini berjalan terus, diam-diam, tanpa suara. Sampai suatu hari, kita merasa hidup seperti tertahan, tapi tidak tahu apa penyebabnya. Narasi ini tidak berbicara tentang mistik, tidak berbicara tentang keberuntungan semata. Ini tentang pola, tentang kebiasaan sederhana yang terlihat biasa, tapi berdampak besar dalam jangka panjang. Tentang hal-hal kecil yang sering kita anggap wajar, padahal pelan-pelan menghambat langkah. Pada pembahasan kali ini, kita mulai dengan kesadaran bahwa rezeki tidak selalu jauh. Kadang kita sendiri yang membuatnya terasa jauh. Bukan dengan satu keputusan besar, tapi dengan kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Kebiasaan pertama yang sering tidak disadari adalah terlalu sering mengeluh. Mengeluh terlihat sepele,
seolah hanya bentuk pelepasan emosi. Tapi ketika dilakukan terus-menerus, ia membentuk pola pikir. Sedikit-sedikit mengeluh, capek sedikit mengeluh, kurang sedikit mengeluh. Lama-lama, pikiran terbiasa mencari masalah, bukan solusi. Riset psikologi menunjukkan bahwa orang yang sering mengeluh cenderung lebih fokus pada apa yang tidak mereka miliki dibandingkan apa yang bisa mereka perbaiki. Akibatnya energi habis untuk memikirkan masalah, bukan mencari jalan keluar. Kalau tiap hari mengeluh, yang kita lihat cuma kurangnya, bukan cukupnya. Lebih baik kita fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Kebiasaan kedua adalah suka membandingkan hidup. Melihat hidup orang lain, lalu langsung merasa hidup sendiri tertinggal. Padahal setiap orang berjalan di jalur yang berbeda. Latar belakang berbeda, waktu berbeda, kesempatan berbeda. Rizki tidak bisa diseragamkan. Psikologi sosial menyebut kebiasaan ini sebagai jebakan perbandingan. Semakin sering membandingkan, semakin sempit rasa hidup. Bukan karena hidupnya kecil, tapi karena fokusnya salah arah. Hidup kita terasa sempit kalau isinya bandingin hidup orang. Kebiasaan ketiga adalah menunda-nunda hal kecil. Niat ada, keinginan ada, tapi selalu ditunda. Besok saja, nanti saja. Padahal banyak perubahan besar justru lahir dari langkah kecil yang dilakukan konsisten. Penelitian tentang produktivitas menunjukkan bahwa kebiasaan menunda bukan soal tidak mampu, tapi soal pola. Menunda hal kecil membuat kita terbiasa tidak menuntaskan. Lama-lama peluang lewat begitu saja. Bukan karena nggak bisa, tapi kebiasaan yang ditunda-tunda. Kebiasaan keempat adalah menyimpan kesal dan iri. Kesal dipendam, iri dipelihara. Dari luar terlihat biasa, tapi di dalam hati jadi berat. Emosi negatif yang disimpan terlalu lama membuat pikiran sulit tenang. Fokus mudah pecah, pandangan jadi sempit. Dalam ilmu psikologi, emosi yang tidak dilepaskan akan mengganggu kejernihan berpikir. Saat hati penuh kesal, sulit menerima hal baik. Bukan karena rizki menjauh, tapi karena diri sendiri menutup ruang. Hati yang penuh kesal, susah nerima hal baik. Kebiasaan kelima adalah jarang bersyukur. Bersyukur hanya di mulut, tapi tidak benar-benar sadar. Rizki datang tapi terasa biasa. Nikmat ada, tapi dianggap seharusnya. Akhirnya rizki terasa tidak pernah cukup. Banyak studi menunjukkan bahwa rasa syukur yang disadari membuat seseorang lebih stabil secara emosi dan lebih peka melihat peluang. Bukan rizkinya yang sedikit, tapi kita jarang sadar kalau itu ada. 5 kebiasaan ini terlihat sederhana, bahkan sering dianggap wajar. Tapi jika dilakukan terus-menerus, dampaknya nyata. Ia menghambat aliran rizki pelan-pelan, tanpa suara, tanpa tanda peringatan. Di bab terakhir kita akan bicara tentang perubahan, tentang bagaimana memperbaiki arah hidup dengan memulai dari hal kecil, dengan kesadaran, dengan langkah yang bisa dilakukan sekarang juga. Perubahan hidup jarang datang dari satu momen besar yang dramatis. Ia lebih sering lahir dari keputusan kecil yang diulang setiap hari. Dari cara berpikir yang diperbaiki sedikit demi sedikit. Dari kebiasaan lama yang pelan-pelan disadari dan dibenahi. Ketika seseorang berhenti terlalu sering mengeluh, ruang pikirnya mulai berubah. Energi yang sebelumnya habis untuk mengulang masalah perlahan bisa dipakai untuk mencari solusi. Pikiran jadi lebih jernih, tindakan jadi lebih terarah. Ini bukan soal berpikir positif berlebihan, tapi soal berpikir realistis dan bertanggung jawab terhadap hidup sendiri. Saat kebiasaan membandingkan hidup mulai dikurangi, rasa cukup mulai tumbuh. Fokus kembali ke jalur sendiri, ke proses sendiri, ke langkah yang sedang dijalani. Hidup tidak lagi terasa sempit karena ukuran orang lain. Hidup mulai terasa utuh karena diisi dengan kesadaran. Ketika menunda-nunda hal kecil mulai dihentikan, kepercayaan diri pelan-pelan terbentuk. Bukan karena hasil besar langsung datang,
tapi karena diri sendiri terbukti mampu menepati niatnya. Konsistensi kecil menciptakan rasa kendali. Rasa kendali menciptakan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Saat kesal dan iri tidak lagi dipelihara, hati menjadi lebih ringan, pikiran lebih tenang, fokus lebih stabil. Dalam kondisi ini, peluang lebih mudah terlihat, relasi lebih sehat, keputusan lebih jernih. Banyak hal baik sebenarnya datang saat hati tidak sibuk memikul beban emosional yang tidak perlu. Dan ketika rasa syukur benar-benar disadari, bukan sekadar diucapkan, hidup terasa lebih hidup. Rezeki yang ada mulai terlihat, hal-hal kecil kembali punya makna. Dari sinilah seringkali muncul rasa cukup, yang justru membuka ruang untuk bertumbuh lebih besar. Semua ini bukan teori kosong. Banyak jurnal psikologi dan perilaku manusia menunjukkan bahwa perubahan kebiasaan kecil berdampak besar dalam jangka panjang. Cara seseorang berbicara pada dirinya sendiri, cara ia merespons masalah, cara ia memperlakukan waktu dan emosi. Semua itu membentuk kualitas hidup secara nyata. Jika kamu ingin kehidupanmu lebih baik dari versi sebelumnya, wujudkan sekarang, bukan besok, bukan nanti, tapi dari kebiasaan kecil yang bisa diubah hari ini. Tidak perlu sempurna, tidak perlu langsung besar, cukup konsisten. Ubah kebiasaan buruk yang menghambat aliran rezekimu. Perlahan, sadar, jujur pada diri sendiri. Karena rezeki tidak selalu menunggu di luar sana, ia sering menunggu di dalam, menunggu kita siap menerima. Ingat satu hal penting. Hal besar selalu dimulai dari hal kecil, dan perubahan hidup yang nyata hampir selalu dimulai dari kebiasaan yang terlihat sederhana, tapi dilakukan dengan kesadaran penuh setiap hari. Perjalanan memperbaiki hidup seringkali tidak butuh langkah besar yang melelahkan. Yang dibutuhkan justru kesadaran kecil yang konsisten. Saat kebiasaan sederhana mulai dibenahi, hidup pelan-pelan terasa lebih ringan. Pikiran lebih jernih, dan rezeki yang selama ini terasa jauh mulai lebih mudah disyukuri dan dirasakan. Kalau kamu merasa pembahasan ini relevan dan menemani proses bertumbuhmu, yuk subscribe channel Tumbuh Tambah Cerdas. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya seputar refleksi diri, motivasi, dan perjalanan hidup agar melangkah selangkah lebih maju.